Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Adinda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Harus masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Materi pembelajaran hari ini yaitu alat musik ritmis. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bunda akan menyampaikan dulu kepada Ananda dan Adinda tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bunda harapkan Ananda dan Adinda mampu memahami pengertian alat musik ritmis. Yang kedua, Bunda harapkan juga Ananda dan Adinda mampu menyebutkan contoh alat musik ritmis dan cara memainkannya. Dan yang ketiga, Bunda harapkan Ananda dan Adinda mampu membuat alat musik ritmis dengan memanfaatkan benda di sekitar. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Setiap benda yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Selain benda, ada juga alat-alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, goyangkan, kita ketuk, dan lain-lain. Alat tersebut termasuk alat musik ritmis. Nah, Ananda dan Adinda ada yang tahu nggak ya alat musik ritmis itu apa? Oke, good job. Alat musik ritmis adalah alat musik yang memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tetapi bisa menghasilkan irama. Nah, ternyata alat musik ritmis juga mempunyai fungsi loh. Nah, ada beberapa fungsi alat musik ritmis. Yang pertama, mengatur tempo lagu. Yang kedua, menciptakan harmoni lagu. Yang ketiga, sebagai penyempurna instrumen lainnya. Yang keempat, untuk mengiringi alat musik lainnya. Yang kelima, sebagai tanda untuk pemain musik. Dan yang keenam, mengatur tempo gerakan tari atau koreografi. Nah, kira-kira Ananda dan Adinda tahu tidak ya alat musik ritmis itu contohnya apa saja? Nah, di sini Bunda menyajikan 5 contoh gambar alat musik ritmis. Yang pertama gendang, yang kedua triangle, yang ketiga marakas, yang keempat tamborin, dan yang kelima kastanyet. Nah, kita bahas gambarnya satu persatu ya. Yang pertama, Bunda mempunyai gambar gendang. Gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi. Lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan. Dimainkan dengan cara dipukul atau bisa dengan alat pemukul. Kalian pasti sudah sering melihat ya alat musik ritmis yang satu ini. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Nah, untuk alat musik ritmis yang kedua ini namanya triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang berbentuk panjang yang dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun ujung satu dengan ujung lainnya tidak menyatu. Triangle dimainkan dengan cara dipukul pada bagian manapun, lalu akan berbunyi. Nah, untuk contoh ketiga alat musik ritmis kali ini kita akan membahas marakas. Marakas disebut juga rumba saker. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin, berbentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkannya adalah digoyang-goyang, namun perlu teknik khusus supaya menghasilkan bunyi yang indah. Nah, untuk alat musik ritmis selanjutnya, kalian pasti sudah sering melihat ya. Nah, gambar ini adalah tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa. Terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasangkan rangkap sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Cara memainkannya yaitu bisa diketuk menggunakan tangan atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan.
Nah, untuk contoh terakhir alat musik ritmis kali ini yaitu kastanyet, berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik keras dan cekung yang dimainkan dengan cara dihentak-hentakan menggunakan tangan. Pasti kalian jarang ya menemukan alat musik ritmis ini. Itu tadi beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu. Tapi selain dengan alat musik ritmis, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Nah, Bunda, bagaimana caranya menggunakan tepukan tangan bisa mengiringi irama lagu? Nah, kita simak video berikut ini ya. Simbolkan menggunakan 5 jari itu berarti simbol untuk ketukan kuat. Simbol 2 jari itu menandakan ketukan sedang. 1 jari itu menandakan ketukan lemah. Oke, kita praktikkan pola yang pertama. Pola yang pertama kombinasi antara ketukan kuat dan sedang. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Sekali lagi ya. Oke, pola yang kedua. Mengkombinasikan antara ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan lemah. Kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Sekali lagi ya. Oke, pola yang ketiga. Mengkombinasikan antara ketukan kuat, ketukan lemah, dan ketukan sedang. Kita praktikkan ya. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Oke, sekali lagi ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, ini adalah ketukan kuat 5 jari, ketukan sedang disimbolkan dengan 2 jari, dan ketukan lemah 1 jari. Ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah. Oke, teman-teman boleh praktikkan di rumah ya. Nah, selain dengan tepukan tangan tadi, kita juga bisa membuat alat musik ritmis sederhana dari botol plastik bekas yang diisi beras, kacang hijau, kerikil, kelereng, dan lain-lain. Botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyang seperti marakas, atau kita juga bisa menggunakan kaleng kue bekas kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, untuk tugas hari ini kita akan membuat alat musik ritmis sederhana atau shaker. Alat dan bahannya Ananda dan Adinda bisa persiapkan ya, seperti botol bekas yang masih ada tutupnya, botol plastik atau botol kaca. Yang kedua, beras kering, boleh kacang hijau atau manik-manik. Yang ketiga, plester. Yang keempat, kalau nggak plester boleh pakai solatip ya. Yang keempat, kertas berwarna atau kertas kado. Cara membuatnya, kalian tentukan dulu wadah untuk shaker. Boleh botol plastik ya yang lebih mudah. Kemudian pilih bahan shaker untuk dikocok. Boleh beras kering atau kacang hijau atau manik-manik sebanyak segenggaman tangan kalian ya. Kemudian masukkan bahan shaker ke dalam botol. Bungkus botol dengan plester atau solatip pada bagian tutupnya untuk memastikan benar-benar tertutup.
Kemudian hiasi shaker kamu dengan menggunakan kertas berwarna atau kertas kado. Berarti kalian tempel dengan kertas berwarna atau kalau ada kertas kado menggunakan lem ya. Nah, kemudian sesudah selesai, kocoklah shaker. Gunakan shaker sebagai sebuah instrumen perkusi. Nah, Ananda dan Adinda, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis bisa kita buat sendiri, bisa menggunakan botol yang diisi beras, kacang hijau, dan lain-lain, atau bisa menggunakan kaleng bekas kue yang dipukul dan bisa menghasilkan bunyi. Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa menghasilkan bunyi jika kita ketuk, jika dipukul, dan lain-lain. Bunyi yang dihasilkan dari setiap benda itu berbeda-beda. Nah, demikian materi pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya, yaitu membuat alat musik ritmis sederhana dari botol bekas. Jika Ananda dan Adinda ada kesulitan atau ada yang belum paham, boleh kalian menghubungi wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih banyak Ananda Adindaku yang soleh-soleha. Demikian pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.